apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat serangan dahsyatnya gagal menghancurkan perisai Doki yang dipegang oleh manusia tahap awal bintang 7, mata Raja Ular bersayap 2 dipenuhi keheranan dan sedikit ketidakpercayaan. Namun ia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Ia segera melompat kembali ke udara, mengumpulkan dokinya, dan menyerbu perisai doki bagaikan kilatan petir. Saat mendekati perisai, ia memutar tubuhnya, memanfaatkan momentum serangan dan kekuatan putarannya untuk menerjang dengan ekornya yang panjang dan tebal. Meskipun perisai doki berada di puncak bintang 7, perisai itu tetap saja hanya terbentuk dari doki. Bagaimana mungkin perisai itu mampu menahan kekuatan penuh Raja Ular bersayap 2 yang juga berada di puncak bintang 7. Perisai doki Xiuyan hancur berkeping-keping, sehingga Xiuyan dan yang lainnya segera mundur beberapa puluh kaki. Dengan cepat mengambil posisi dan melakukan teknik pertarungan tim untuk menyalurkan doki kepada Xiuyan. Bersiap untuk pertempuran sengit dengan Raja Ular bersayap 2. Raja Ular bersayap 2 segera merasakan gelombang doki Xiuyan yang tiba-tiba melonjak, yang membuat dia tercengang. Xiuyan benar-benar berhasil meningkatkan dokinya dari level 7 bintang awal ke level puncak 7 bintang yang sama dengan dirinya. Meskipun marah, ia tiba-tiba menghentikan pengejarannya. Matanya dipenuhi hawa dingin yang bercampur ketidakpercayaan. Detik berikutnya, ia melingkarkan kepalanya terangkat. Lidahnya bergerak-gerak saat terdengar rintihan. Rintihan itu berirama aneh seperti nyanyian, seperti isak tangis. Xiuyan dan 7 orang lainnya terkejut. Teknik pertarungan Sonic lainnya. Namun rintihan ini tidak terdengar sekuat yang mereka bayangkan, malah terasa cukup menenangkan. Mungkinkah teknik pertarungan Sonic ini memiliki pendahuluan? Tidak, mereka harus menghentikannya. Namun tepat ketika Xiuyan hendak melepaskan bayangan penguasa 1000 kaki, ketujuh orang itu terjerumus ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Dan keheningan itu benar-benar hening. Namun keheningan ini tidak meresahkan. Sebaliknya, seolah membersihkan jiwa semua orang dari debu, membawa kedamaian pikiran dan keinginan untuk mengangkat semangat mereka di tengah kegelapan yang sunyi. Tak terkendali, senyum penghiburan merayapi ketujuh wajah itu. Karena itu adalah serangan jiwa. Untungnya, tepat saat mereka hendak tenggelam ke dalam kegelapan yang sunyi, getaran aneh berdesir di lautan kesadaran Xiuyan. Itu adalah pertahanan naluri jiwa. Getaran aneh ini memancarkan seberkas api samar kegelapan. Dengan cepat menyatu menjadi api kecil berwarna merah darah yang mengusir kegelapan yang luas. Setelah lolos dari serangan jiwa Raja Ular bersayap 2, mata Xiuyan berkilat tajam. Ia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti lautan kesadaran semua orang, menyebabkan sedikit getaran. Tiba-tiba, seolah terbangun dari mimpi, ingatan akan bahaya sebelumnya bergetar ketakutan. Raja Ular bersayap 2 bahkan bisa melakukan teknik pertarungan jiwa. Namun mereka tidak terlalu takut. Mereka tidak menyadari bahwa Xiuyan juga telah lengah. Mereka hanya tahu bahwa Xiuyan telah mematahkan jurus pertarungan jiwa Raja Ular bersayap 2. Mampu mematahkan jurus pertarungan jiwa Raja Ular bersayap 2. Berarti kekuatan jiwa Raja Ular bersayap 2 tidak sekuat Xiuyan. Dan jika ia dapat memanfaatkannya, ia mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan Raja Ular bersayap 2. Apa yang bisa dibayangkan semua orang? Xiuyan sudah memikirkannya saat ia bangun. Raja Ular bersayap 2 juga memikirkannya. Setelah 2 serangan yang tidak efektif, terutama serangan jiwa yang dipatahkan, Raja Ular bersayap 2 menyadari bahwa badak dan kerab raksasa bersisi. Keduanya berada di level bintang 7 menengah. Telah jatuh ke tangan manusia-manusia ini. Paling tinggi di level bintang 7 awal. Ini bukan kasus meremehkan musuh, melainkan bahwa manusia-manusia ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui level mereka.
dan kemampuan yang melampaui harapannya. Untuk membunuh mereka dibutuhkan lebih dari sekadar racun, serangan sonik, dan serangan jiwa. Dibutuhkan kekuatan gabungan dari level puncak 7 bintang, sekaligus mencegah keuntungan apapun. Maka, tepat saat Xiaoyan menyelamatkan semua orang, ular itu menjulurkan kepalanya ke depan. Kedua taringnya yang sebening kristal berkilauan dengan cahaya redup saat menerjang Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan segera memegang penggaris secara horizontal dengan kedua tangannya, menggunakan bagian belakang penggaris yang lebar untuk menangkis serangan taring tersebut, dan menggunakan kekuatan tersebut untuk terpental mundur lebih dari 3 kaki. Ketika serangan Xiaoyan gagal, Raja Ular Bersayap 2 segera menghujamkan taringnya ke arah Nan Erming bagaikan kilat. Dari semua orang yang diperhatikan Raja Ular Bersayap 2, walau hanya sedikit, tak diragukan lagi adalah Xiaoyan, karena ia memang pangkat tertinggi di antara mereka dan jelas merupakan pemimpin mereka. Namun, yang paling dibenci Raja Ular Bersayap 2 adalah Nan Erming, yang racunnya telah membunuh banyak pengikutnya. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, satu level penuh antara mereka dan Raja Ular Bersayap 2. Tak seorang pun kecuali Xiaoyan yang mampu menahan serangan kilat Raja Ular Bersayap 2. Jika Nan Erming tertusuk taring Raja Ular Bersayap 2, ia pasti akan mati. Namun ada Longyi. Dengan satu sentikan tubuhnya, Longyi menampakkan wujud asli naga petir emas 9 mendalam untuk melindungi Nan Erming dan yang lainnya. Ia langsung menggunakan armor Dewa Guntur, berniat menahan serangan Raja Ular Bersayap 2. Dan dengan pertahanan kuat naga guntur emas 9 mendalam, serangan Raja Ular Bersayap 2 tidak menembus Longyi. Di antara bintang iblis, ular paling takut pada naga, dan setiap ular bermimpi berevolusi menjadi naga. Jadi kemunculan tiba-tiba naga emas dengan kekuatan naga tertinggi di depannya membuat hati Raja Ular Bersayap 2 bergetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menghentikan serangannya dengan panik. Xiaoyan segera menggunakan keterampilan bertarung jiwanya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan 2 batu giling besar, satu putih dan satu hitam muncul di udara dan di tanah. Alasan Xiaoyan menggunakan batu giling jiwa karena pedang hati untuk serangan jiwa tunggal, tetapi batu giling jiwa untuk serangan jiwa jarak jauh. Karena ular berbisa harus dilenyapkan sebelum berhadapan dengan Raja Ular Bersayap 2 dengan tenang. Meskipun banyak ular berbisa terbunuh oleh racunan Erming, mereka masih tetap lebat seperti padang rumput. Jika bukan karena kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kabut beracun hijau tua kepada semua orang sebelumnya, dan kemudian diserang terus-menerus oleh Raja Ular Bersayap 2. Xiaoyan pasti sudah menggunakan batu giling jiwa untuk membunuh ular-ular berbisa tersebut. Perputaran batu giling hitam dan putih itu lambat, tetapi yang tergerus adalah kekuatan jiwa agung dari tingkat tengah tingkat niat. Ruang ini tiba-tiba tampak diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan itu terdistorsi dan pemandangan menjadi seperti mimpi. Raja Ular Bersayap 2 yang kekuatan jiwanya tidak lemah, tidak terluka parah oleh batu giling jiwa. Ia hanya tampak kebingungan. Namun bagaimana mungkin kawanan ular berbisa itu mampu menahan cekikan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Dan mereka semua hancur dalam sekejap. Pada saat ini, puluhan ribu ular berbisa berhenti berenang, kemudian berputar beberapa kali sebelum mati kaku. Tentu saja itu spektakuler, sehingga pemandangan itu mengejutkan. Karena keterampilan bertarung jiwa dapat membunuh ribuan ular berbisa dalam hitungan detik. Jika Raja Ular Bersayap 2 itu bangun, dia pasti akan sangat terkejut. Sementara Raja Ular Bersayap 2 masih bingung, bayangan ungu bergegas keluar, dan bilah ganda yang berkedip dengan cahaya tajam langsung menuju mata Raja Ular Bersayap 2. Serangan diam-diam semacam ini adalah yang terbaik dari Ziying. Namun di antara kerumunan hanya Ziying yang berani mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Tidak ada yang tahu apakah Raja Ular Bersayap 2 akan tiba-tiba bangun. Dan tanpa kecepatan dan kelincahan yang luar biasa,
mereka tidak akan berani mengambil resiko seperti itu. Jadi Feng Feng perlahan mengayunkan pedang patahnya, memanggil bila angin yang juga menyerang mata Raja Ular Bersayap Dua. Nan Erming dengan semangat juang yang meluap memanjangkan dan menebalkan tombak roh mengejutkannya. Lalu menusukkannya ke rahang Raja Ular Bersayap Dua yang menganga, berniat menembusnya. Karena mereka hanya bisa menyerang titik lemah Raja Ular Bersayap Dua. Lagi pula kekuatan mereka hanya bintang 6 dan serangan mereka sama sekali tidak mampu menembus tubuh Raja Ular Bersayap Dua yang berada di tingkat puncak bintang 7. Karena itu, King Mu'er tidak langsung menyerang. Ia memutar bola matanya sebelum melesatkan serangkaian bayangan yang bergerak lambat dan maju. Niatnya tidak jelas. Akibatnya, naga petir emas 9 mendalam milik Longyi dan Xiaozhen bersiaga tinggi. Bersiap untuk serangan balik jika Raja Ular Bersayap Dua tiba-tiba terbangun. Namun kewaspadaan semua orang sudah tepat sasaran. Pertahanan jiwa Raja Ular Bersayap Dua sungguh tangguh. Saat bila bayangan Yijing mendekat, Raja Ular Bersayap Dua tersentak bangun dari linglungnya. Tapi itu masih sedikit terlambat. Meskipun ia menoleh cepat, mata kirinya masih tertusuk bila pedang Yijing. Rasa sakit menusuk jantungnya dan ia ingin melolong kesakitan. Namun ia tak bisa bersuara. Tombak kejutanan Erming telah menembus mulutnya. Berputar dan berputar saat menembus. Menyebabkan darah menyembur keluar seperti air mancur. Bila angin juga mengukir luka di kepalanya. Meskipun lukanya dangkal, itu sangat memalukan. Tapi sekarang bukan saatnya untuk balas dendam langsung. Jika ia tidak segera lolos dari bahaya, begitu manusia 7 bintang awal ikut menyerang, nyawanya mungkin dalam bahaya. Jadi dia mundur tajam, mengeluarkan tombak dari tubuhnya. Kemudian dengan kibasan kepalanya, ia menepis serangan Zijing, menghantam tanah dengan ekornya yang panjang dan melontarkan diri ke belakang. Pada saat itu, serangkaian bayangan cambuk menyelimutinya, membuatnya berhenti sejenak dalam pelariannya. Ini adalah rangkaian bayangan yang sama yang sebelumnya diciptakan King Mu'er. Namun bagaimana mungkin bayangan cambuk King Mu'er menahan Raja Ular Bersayap Ganda? Raja Ular Bersayap Ganda mengepakkan sayapnya, memancarkan bilah-bilah cahaya yang menyala-nyala dari ujung-ujungnya dan melesat ke arah kerumunan. Sementara kerumunan terpaksa fokus pada bilah-bilahnya. Raja Ular Bersayap Ganda akhirnya kembali berdiri. Sekarang, mata kiri Raja Ular Bersayap Ganda berdarah, sudut mulutnya merah dan kepalanya penuh luka. Ia tampak sangat menyedihkan, berbeda dengan keagungan yang sebelumnya. Ia bertekad untuk mendapatkan kembali wibawanya. Ia ingin menunjukkan kepada manusia-manusia ini bahwa mereka telah benar-benar membuatnya marah. Bahwa ia punya banyak cara untuk membunuh mereka. Dan bahwa ia akan membuat hidup mereka seperti neraka. Sambil meraung, ia mengepakkan sayapnya dengan panik. Ketika sayapnya membentuk bayangan, beberapa garis cahaya hijau melesat keluar dari dalamnya. Hati-hati! Nan Erming menghunus tombak pengguncang rohnya. Ujungnya melesat seperti capung yang menyapu air. Menangkap beberapa garis cahaya hijau yang masuk. Mengumpulkannya menjadi satu bola cahaya hijau. Ia kemudian melubangi tanah dengan doginya, melemparkan bola cahaya hijau itu ke dalam lubang dengan tombaknya. Kemudian, dengan telapak dogi lainnya, ia mengaduk tanah, menguburnya. Gumpalan asap kuning mengepul dari tanah mengubur cahaya hijau, dan daun-daun yang gugur bercampur tanah berubah menjadi air kuning. Jelas cahaya hijau ini sangat beracun. Semua orang menyaksikan dengan gentar. Jika Nan Ermin tidak melihatnya, mereka tidak dapat membayangkan konsekuensi dari sentuhan tersebut. Dengan keterampilan pertarungan tim mereka juga telah meningkatkan kekuatan mereka ke puncak bintang 7. Dalam pertarungan fisik belaka, Xiaoyan tidak takut, tetapi racun mematikan Raja Ular Bersayap Ganda sulit untuk ditahan. Jadi mereka tidak bisa membiarkan Raja Ular Bersayap Ganda melancarkan serangan beracunnya. Mata Xuan menyipit dan kilatan cahaya merah melintas di dahinya. Meskipun roda pengasah jiwa kuat, kecepatan dan kelicikannya jauh lebih lambat daripada pedang hati.
Jadi serangan diam-diam pasti membutuhkan pedang hati. Meskipun Raja Ular Bersayap Dua waspada terhadap kemampuan bertarung jiwa Xiaoyan, kekuatan jiwa Xiaoyan masih melampauinya, dan ia tetap terkena serangan. Tubuhnya tiba-tiba menegang, kehilangan kendali atas kesadarannya, dan jatuh dari udara. Feng Feng segera melepaskan 9 bila angin berwarna cian pucat. Beberapa menyerang langsung, beberapa berputar, masing-masing pada sudut yang licik. Masing-masing menargetkan luka Raja Ular Bersayap Dua. Peningkatan kekuatan Feng Feng membawa gelombang kepercayaan diri dan serangannya menjadi semakin kejam. Longyi juga kejam, tetapi kekejamannya sangat berbeda dari Feng Feng. Meskipun tujuan akhirnya mereka adalah kematian Raja Ular Bersayap Dua, kekejaman Feng Feng ditunjukkan untuk memperparah penderitaan sang raja. Sementara kekejaman Longyi ditunjukkan untuk memberikan pukulan telak. Perbedaan terbesarnya adalah ekspresi Feng Feng tegas, sementara ekspresi Longyi ceria, jelas menunjukkan kenakalan seorang remaja. Saat kerumunan berkumpul menuju tempat Raja Ular Bersayap Dua hendak jatuh, Longyi langsung berubah menjadi naga guntur emas 9 mendalam, menjadi wujud manusia dan bergegas ke bawah. Menancapkan tombak emasnya terbalik ke tanah. Ujung tombak emas itu berkelap-kelip dengan cahaya petir dan kilatan dingin. Jika Raja Ular Bersayap Dua yang besar itu jatuh, orang bisa dengan mudah membayangkan nasib yang akan dialaminya. Namun yang mengejutkan Xiaoyan dan yang lainnya, pertahanan jiwa Raja Ular Bersayap terbukti tangguh. Ia terbangun dari jatuhnya yang cepat, mengepakkan sayapnya untuk menangkis bila angin yang mendekat. Tiba-tiba menghentikan penurunannya. Saat melihat ujung tombak terbalik di bawahnya, ia berkeringat dingin. Diam-diam bersyukur atas keberuntungannya. Namun sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, rasa sakit yang tajam dan menusuk menembus mata kirinya. Ia hanya menangkis 8 dari 9 bila angin Feng Bo dengan kepakan sayapnya yang cepat, menyisakan satu yang masih menusuk matanya yang sudah terluka. Ia menjerit kesakitan dan langsung tenggelam. Meskipun penurunannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tubuhnya yang besar dan berat mendarat di ujung tombak terbalik, tertusuk oleh tombak emas Longyi. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak melolong kesakitan, dan darah menyembur keluar. Bersamaan dengan itu, senjata semua orang yang menggunakan berbagai teknik bertarung mengenainya. Sisik-sisiknya berwarna-warni beterbangan, dagingnya yang berwarna merah tua berceceran, dan tubuhnya berlumuran darah. Raja Ular Bersayap Dua tahu ia terjebak dan akan segera dibunuh. Ia panik, amarahnya berkobar. Raungan meletus dari tenggorokannya dan pelangi cahaya memancar dari tubuhnya yang terluka. Darah yang mengucur dari luka-lukanya langsung berubah menjadi biru kehijauan, memancarkan bau busuk yang tak tertahankan. Semua orang merasa pusing dan bergegas menjauh. Raja Ular Bersayap Dua tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, tidak menyadari fakta bahwa tubuhnya akan perlahan layu. Darah yang mengucur dari luka-lukanya berubah menjadi biru kehijauan, seolah-olah itu bukan darahnya sendiri. Inilah jurus pamungkas Raja Ular Bersayap Dua. Sebuah jurus yang ia gunakan dengan mengorbankan esensi vital dan umurnya. Sebuah teknik yang dapat menyelamatkan nyawanya sekaligus membunuh musuh-musuhnya. Darah biru kehijauan menetes ke tanah dan menyebar ke segala arah, mengikis semua yang disentuhnya. Tanah, air, dedaunan yang gugur menjadi kabut hijau tua yang mengepul. Didorong oleh pikiran Raja Ular Bersayap Dua, badai itu melesat ke segala arah, terutama ke arah Xiaoyan dan kelompoknya, menggerogoti segalanya saat melesat, semakin kuat. Nan Erming tidak perlu mengingatkan mereka. Semua orang menyaksikan kekuatan mengerikan kabut beracun berwarna hijau tua itu. Badai menari-nari bersama pedang patah berwarna hijau pucat. Lalu angin menderu. Aliran udara berkonvergensi dari segala arah, membentuk badai yang menyapu kabut beracun itu. Namun hasilnya mengecewakan. Badai yang menyapu kabut beracun itu tersapu ke dalam kabut dan langsung ditelannya. Bukan,
bukan ditelan, melainkan berasimilasi. Area yang diselimuti kabut beracun tiba-tiba meluas dan kepadatannya tetap sama, menutupi area tepat di depan Sue dan kelompoknya. Kabut beracun itu tak hanya gagal mengusir kabut beracun, tetapi juga berasimilasi dan menguat. Soyen dan rekan-rekannya dipenuhi kecemasan. Kabut itu bahkan bisa mengasimilasi angin. Racun macam apa ini? Jika kabut beracun ini menyentuh Anda, bukankah tak akan ada yang tersisa? Berdiri 100 meter dari kabut beracun, menahan sedikit pusing yang disebabkan oleh bau amis yang samar. Suen menggetakkan gigi dan menatap Raja Ular bersayap dua yang tersembunyi di dalam kabut beracun, lalu memutuskan untuk mundur. Mundur? Mendengar transmisi suara Sioyen, semua orang merasa agak enggan. Itu adalah inti sihir dari bintang iblis bintang 7 tingkat puncak. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Dilindungi oleh kabut beracun yang begitu mengerikan. Mereka mustahil mendekati Raja Ular bersayap ganda, apalagi membunuhnya. Meskipun Raja Ular bersayap ganda mungkin tidak akan bertahan lama. Siapa yang tahu kapan ia akan melepaskan kabut beracun itu kepada mereka dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk mereka hindari. Dengan menyesal, mereka semua mulai mundur, namun terpaksa melakukan langkah nekat yang mengorbankan esensi dan umur mereka. Bagaimana mungkin Raja Ular bersayap ganda membiarkan Suen dan rekan-rekannya lolos? Mata kanannya menyipit karena kebencian yang meluap, dan Raja Ular bersayap ganda melepaskan gelombang suara yang menyelimuti kelompok itu. Bersama dengan itu, cahaya berwarna pelangi yang mengalir dari tubuhnya mengalir ke dalam kabut beracun bagaikan sungai. Dan kabut itu menerjang mereka bagai air pasang. Serangan sonik itu begitu cepat sehingga kecuali Shen yang berjaga-jaga, semua orang yang baru saja berbalik untuk mundur, membeku di tempat. Shen dengan cepat menyalurkan kekuatan jiwanya, dengan cepat menghilangkan anomali tersebut. Namun tepat saat mereka tersadar, Raja Ular bersayap melepaskan gelombang suara lain, dan semua orang membeku. Soyen dengan cepat menyalurkan kekuatan jiwanya lagi, tetapi gelombang suara lain menghantam. Pada saat ini, semua orang terombang-ambing antara ilusi dan sadar, terperangkap dalam serangan sonik Raja Ular bersayap dan upaya mitigasi Sioyen. Dengan kata lain, selama Raja Ular bersayap terus melancarkan serangan soniknya, tak seorang pun kecuali Sioyen bisa lolos. Melihat kabut beracun yang luas bergulung semakin dekat, hati Suen mencelos. Namun Suen juga kembali mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ia menghentikan upayanya untuk menyelamatkan yang lain, menatap Raja Ular bersayap yang menjulang di balik kabut. Kilatan merah darah melintas di dahinya. Meskipun pedang hati tidak mematikan seperti batu gerinda jiwa, pedang itu jauh lebih cepat. Untuk menghadapi bahaya yang mengancam, pedang itu adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Lebih lanjut, melihat kondisi Raja Ular bersayap ganda yang sekarang menyusut dan lesu, Soyen yakin bahwa kabut beracun itu pastilah harus dibayar mahal. Mungkin ia sudah di ujung kekuatannya dan setelah terus-menerus melancarkan serangan sonik yang menghabiskan banyak energi jiwa. Energi jiwanya kemungkinan besar hampir habis. Jadi menggunakan pedang hati padanya sekarang pasti akan lebih efektif daripada sebelumnya. Jika Raja Ular bersayap ganda dapat dihentikan sementara dari serangan soniknya, semua orang dapat lolos dari kabut hijau tua yang beracun. Melalui kabut, Raja Ular bersayap ganda menatap kelompok itu seolah terjebak dan dikutuk oleh serangan soniknya. Mata merah darahnya yang tunggal memancarkan senyum kejam. Tiba-tiba rasa sakit menusuk lautan kesadarannya. Kemudian sebuah pedang kecil berwarna merah darah diam-diam menembus lautan kesadaran Raja Ular bersayap ganda. Bilahnya diselimuti aura pembunuh yang ganas. Karena terkejut, Raja Ular bersayap ganda buru-buru menggunakan energi jiwanya untuk membentuk ular berwarna-warni di dalam lautan kesadarannya. Melesat menuju pedang merah darah sambil melancarkan serangan sonik lainnya. Tidak jelas apakah ular berwarna-warni itu telah menelan pedang berwarna darah atau apakah pedang itu telah menembus tubuh ular itu melalui mulutnya yang terbuka.
Warna ular itu tiba-tiba memudar dan kabut beracun berwarna hijau tua yang tebal keluar dari tubuhnya. Dengan suara mendesis halus, pedang berwarna darah itu diubah oleh kabut beracun hijau tua menjadi kabut tipis berwarna darah yang kemudian menghilang ke dalam tubuh ular berwarna-warni itu. Jelas, ular berwarna-warni ini memiliki kemampuan pertahanan jiwa yang diperoleh Raja Ular Bersayap setelah melepaskan jurus pamungkasnya, sehingga Soyan menurutkan kening. Dahinya kembali memerah dan ia menembakkan pedang berwarna darah lainnya. Kali ini, pedang berwarna darah itu tidak membiarkan ular berwarna-warni itu menelannya, atau lebih tepatnya, tidak menembus mulutnya yang terbuka. Sebaliknya, pedang itu menghindar ke kiri dan ke kanan sebelum menusuk titik vital ular itu. Tepat ketika kabut beracun hijau tua mulai keluar dari ular itu, darah menyembur keluar, meledak hebat seperti gunung Merapi. Pedang berwarna merah darah itu meledak di dalam lautan kesadaran Raja Ular Bersayap Ganda. Seketika, ular berwarna-warni itu menjadi hampir transparan, bergetar beberapa kali sebelum hancur berkeping-keping. Warna merah tua merembes dari sudut mulut Raja Ular Bersayap Ganda. Namun darah hanya terbatas di sudut mulutnya. Ular berwarna-warni itu menyerap sebagian besar energi ledakan pedang merah darah untuk lautan kesadarannya, dan ia tidak mengalami kerusakan fatal. Saat itu kabut beracun berwarna hijau tua telah mendekat dalam jarak hanya 3 kaki dari kelompok itu. Tanpa waktu untuk menyesal, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan kekuatan jiwanya, membebaskan kelompok itu dari trans. Namun tepat ketika kelompok itu sadar kembali dan mencoba melarikan diri, Raja Ular Bersayap Ganda melancarkan serangan soniknya lainnya, sekaligus memadatkan ular berwarna-warni lainnya di dalam lautan kesadarannya. Namun ular itu terasa kurang padat dan kurang bersemangat dibandingkan yang sebelumnya. Jelas kekuatan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda hampir habis. Segera, Xiaoyan melemparkan perisai dogi ke arah semua orang. Seberapapun efektifnya, berharap perisai itu bisa melindungi mereka dari kabut beracun hijau tua, bahkan untuk sesaat. Momen itu bisa menentukan hidup dan mati. Lalu ia melontarkan pedang merah darah ke lautan kesadaran Raja Ular Bersayap Ganda. Xiaoyan mencoba mengulangi triknya, tetapi kali ini ular berwarna-warni itu telah belajar dari kesalahannya. Begitu pedang merah darah memasuki lautan kesadaran Raja Ular Bersayap Ganda, ular berwarna-warni itu seolah siap menerkam dan melilit erat pedang merah darah itu, menahannya dan mencegahnya meledak. Pada saat yang sama, kabut beracun hijau tua merasuki tubuhnya. Daya serap kabut beracun hijau tua itu sangat mengerikan. Pedang merah darah itu hanya berontak beberapa kali sebelum akhirnya larut menjadi kabut darah dan menghilang di dalam kabut hijau tua. Saat kabut beracun hijau tua itu semakin dekat, menebarkan bayangan kematian ke arah semua orang. Semakin kritis situasinya, semakin tenang dan kalem, seseorang harus bersikap. Meskipun keringat dingin mengucur di punggung Xiaoyan, pikirannya lebih fokus dari sebelumnya. Setelah beberapa kali bertukar jurus pertarungan jiwa, Xiaoyan tahu mustahil menaklukkan Raja Ular Bersayap 2 dalam waktu sesingkat itu, hanya dengan pedang hatinya. Di tengah keputusasaan, ia memikirkan jurus pertarungan jiwa lain yang ia kuasai dari Chang Kyong-han, yaitu pencengkikan. Menggabungkan keduanya mungkin menawarkan peluang untuk lolos dari situasi genting. Namun pedang hati berfokus pada serangan, sementara pencekikan berfokus pada penghancuran. Menggabungkan dua jurus bertarung yang sangat berbeda ini sangatlah sulit. Terlebih lagi ia belum pernah mencobanya sebelumnya. Lagi pula, pencekikan membutuhkan kekuatan jiwa yang jauh lebih besar daripada pedang hati. Dan sekarang, kekuatan jiwanya hampir habis. Bisakah ia berhasil? Adakah cara lain? Dengan sebuah pikiran, ia melepaskan pedang kecil berwarna merah darah lainnya. Bagi Raja Ular Bersayap 2, ini hanyalah upaya terakhir Xiaoyan. Begitu pedang kecil berwarna merah darah itu menembus lautan kesadarannya, ular-ular warna-warni itu melilitnya erat.
Namun kali ini, tepat saat ular warna-warni itu melepaskan kabut beracun hijau tua, pedang berwarna merah darah itu berubah menjadi aliran merah tua, melepaskan diri dari belenggu ular, sehingga ular itu tercengang. Pedang itu langsung berubah menjadi benang-benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Dijalin secepat kilat menjadi jaring yang rapat dan bersilangan di dalam lautan kesadaran Raja Ular Bersayap. Namun ini bukan kesadaran bentuk lain dari pedang berwarna darah itu, melainkan perpaduan antara pedang hati dan pencengkikan. Bagaimanapun, hidup dan mati adalah momen-momen yang melepaskan potensi. Di momen krusial ini, Xiaoyan berhasil. Benang-benang merah itu berkilauan dengan cahaya merah darah yang memikat, seolah-olah melepaskan niat membunuh yang brutal. Masing-masing bagaikan bilah tajam, mulai mengiris lautan kesadarannya. Bagaimana mungkin lautan kesadarannya bisa rusak? Menahan rasa sakit yang luar biasa karena diiris, Raja Ular Bersayap buru-buru mendesak ular warna-warni untuk melepaskan kabut beracun hijau tua untuk menghancurkan benang merah. Namun, benang merah itu terlalu banyak untuk dihitung. Pada saat kabut beracun hijau tua itu telah melap semuanya, lautan kesadarannya terluka parah. Di bawah pengaruhnya, kabut beracun hijau tua yang melonjak ke arah kerumunan juga memperlambat lajunya. Namun kabut itu sudah mendekati mereka, dan meskipun jauh lebih lambat, kabut itu masih mengancam untuk menelan mereka seperti air pasang yang bergelombang. Xuan ketakutan. Dengan satu pikiran, dia hampir menghabiskan semua kekuatan jiwanya yang tersisa dan secara bersamaan meluncurkan 5 pedang kecil berwarna merah darah. Kelima pedang kecil berwarna merah darah itu langsung melemparkan benang seperti jaring merah ke lautan kesadaran Raja Ular Bersayap Ganda. Didorong oleh pikiran Xiaoyan yang menguras kekuatan jiwanya, mereka mulai berputar-putar, membentuk bentuk akhir dari pencekikan pusaran merah darah. Segera pusaran merah darah berputar cepat, menggabungkan energi dan niat membunuh dari semua benang merah menjadi kekuatan pencekikan, dan langsung mencapik-capik lautan kesadaran Raja Ular Bersayap Ganda. Sebelum teror di pupil Raja Ular Bersayap Ganda sempat menghilang, ia jatuh dari udara, menyemburkan hujan lumpur. Keterikatan abadinya pada kehidupan membeku di mata kanannya yang tak kunjung menutup, tetapi akhirnya menutup. Raja Ular Bersayap Ganda tewas begitu saja, terbunuh oleh kekuatan gabungan dua teknik pertarungan jiwa Xiaoyan. Namun hasil ini juga tidak terduga oleh Xiaoyan. Menggabungkan teknik pedang hati dan pencekikan adalah langkah yang nekat, dan Xiaoyan tak tahu apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, ia hanya berharap dapat melumpuhkan Raja Ular Bersayap Ganda untuk sementara, memungkinkan semua orang lolos dari kabut beracun berwarna hijau tua. Tapi dia tidak menyangka itu akan langsung membunuh Raja Ular Bersayap Ganda. Kenyataannya, gabungan kekuatan dua jurus bertarung jiwa Xiaoyan tidak cukup untuk langsung membunuh Raja Ular Bersayap II. Hanya saja, kekuatan jiwa Raja Ular Bersayap II telah terkuras. Ular-ular warna-warni yang terus-menerus memancarkan kabut beracun hijau tua untuk menghancurkan garis-garis merah tipis, hampir kehabisan energi, membuat mereka tak mampu menahan pencekikan yang dahsyat. Sungguh mengejutkan. Setelah Raja Ular Bersayap II mati, kabut beracun hijau tua yang bergulung-gulung langsung berhenti tepat 1 kaki dari kerumunan. Seolah waktu telah berhenti. Xiaoyan tak berani menyanyiakan waktu, segera menyadarkan semua orang dari lamunan dan melepaskan perisai dogi mereka. Mereka yang telah tersadar segera mundur beberapa puluh kaki sebelum berdiri diam. Sambil mengamati kabut beracun hijau tua dari kejauhan, kabut itu berputar-putar. Gelombangnya tidak sedasat sebelumnya, melainkan pelan-pelan melambat. Setelah beberapa saat, warna hijau tua kabut beracun itu tampak sedikit memudar. Meskipun hanya sedikit, terlihat jelas bahwa warnanya bukan lagi hijau tua pekat seperti sebelumnya, melainkan hijau tua yang kaya. Memang, tanpa dukungan dogi Raja Ular Bersayap II, kabut beracun hijau tua itu perlahan memudar. Tapi semua orang tidak pergi, melainkan duduk di tanah untuk memulihkan diri.
Beberapa pertempuran sengit berturut-turut telah menguras tenaga semua orang, terutama Xiaoyan, yang kekuatan jiwanya telah benar-benar terkuras dan perlu dipulihkan. Mereka juga menunggu kabut beracun itu menghilang sepenuhnya. Mayat Raja Ular Bersayap II masih terperangkap dalam kabut beracun. Itu adalah binatang ajaib bintang 7 tingkat puncak. Dan inti sihir serta kulit ularnya merupakan harta karun langka. Jadi bagaimana mungkin mereka meninggalkannya? Setelah 3 hari 3 malam, Xiaoyan dan rekan-rekannya meninggalkan rawa dan menuju lebih dalam ke hutan. Hasil latihan dari pertempuran yang berat itu sangat terasa. Setelah pertempuran sengit itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa doki mereka yang sebelumnya agak mudah menguap telah menjadi murni dan pekat. Mereka juga mengetahui bahwa hampir semua binatang ajaib di hutan ini telah musnah dalam bencana kuno. Mereka tak hanya dipenuhi rasa ingin tahu, tetapi juga kekaguman akan hutan misterius ini. Dan setiap langkah yang mereka ambil semakin dalam ke dalam hutan dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan yang luar biasa. Untungnya, mereka tidak bertemu monster yang sangat kuat di sepanjang jalan. Monster tertinggi hanyalah monster bintang 7 tahap awal. Mereka dengan mudah menghadapinya dengan menuai hasil panen yang melimpah. Suatu hari, mereka akhirnya mencapai jantung hutan. Di sini, pepohonan raksasa menjulang tinggi ke langit. Mahkotanya menghalangi sinar matahari seperti kanopi, membuat area itu tampak sangat gelap dan menyesakkan. Tiba-tiba King Mu'er tanpa sadar menggenggam lengan Xiaoyan. Tatapannya tertuju pada kejauhan. Mengikuti tatapan King Mu'er, semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka adalah 2 batu besar berwarna hijau, berminyak yang berdiri berhadapan. Tingginya sekitar 7 atau 8 kaki. Kabut tebal seperti cairan berputar di antara mereka. Identik dengan 2 batu besar yang mereka lihat sebelum diteleportasi ke sini. Jadi semua orang berlari cepat ke sana. Di tengah 2 batu besar mereka juga pernah melihatnya sebelumnya. Tangga batu giok hangat Tiansan diselimuti kabut tebal. Tidak ada yang tahu seberapa jauh itu memanjang ke belakang atau apa yang ada di baliknya. Tapi ada perbedaan. Ada beberapa pasang jejak kaki berantakan di atas debu anak tangga tersebut. Bukankah ini tempat mereka sebelum mereka diteleportasi ke sini? Jika itu adalah 2 tempat yang identik, lalu bagaimana dengan pasangan jejak kaki di anak tangga pertama? Mereka mengingat dan mengenalinya. Mereka jelas tertinggal di sana ketika mereka berdiri di atasnya, ketika mereka diteleportasi ke sini. Mungkinkah itu ilusi? Xiaoyan berjalan lebih dekat ke batu besar itu, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Dan segera ketakutan kembali oleh sentuhan dingin yang nyata. Ketakutan menyebar di hatinya dan suaranya yang selalu keras tidak bisa tidak merendahkan. Apa-apaan? Bagaimana batu besar dan anak tangga batu giok ini bisa muncul di sini lagi? Xiaoyan merutkan kening dan melemparkan lengan bajunya ke arah kabut tebal yang menutupi anak tangga batu giok. Kabut itu tertiup pergi. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa meniup kabut tebal yang tidak bisa dia tiup sebelumnya di hutan ini. Ia sangat ingin melihat apa yang ada di balik undakan batu giok. Namun, seperti kekecewaan sebelumnya, angin kencang dari lengan bajunya masih belum mampu meniup kabut tebal yang menyelimutinya. Dan bagian belakang undakan batu giok itu masih tetap misterius seperti sebelumnya. Ini di dalam hutan, bukan tebing yang sebelumnya tak bisa dituju. Sen berputar di balik batu besar. Kabut di balik batu besar itu bahkan lebih tebal. Sen melangkah maju dan ingin melangkah ke dalam kabut, tetapi kabut tebal itu mendorongnya menjauh, seperti tangan tak terlihat. Sepertinya kabut tebal itu memberitahu Xiaoyan, Anda hanya bisa melangkah di antara 2 batu besar itu. Sen kembali ke batu besar itu tanpa daya, menatap kabut tebal yang menutupi undakan batu giok dengan bingung. Saat itu ia melihat kehangatan undakan batu giok pertama perlahan mengering dan menggelap, lalu retak, seolah-olah telah mencapai akhir keberadaannya setelah sekian lama. Mata Xian berbinar seolah ia memahami sesuatu. Kemudian dia berkata,
Mungkinkah undakan batu gio itu? Misinya adalah berteleportasi dan setiap undakan akan menghabiskan energinya setelah teleportasi. Langkah pertama telah memindahkan kita ke sini dan misinya telah selesai. Sekarang, langkah kedua seharusnya memindahkan kita ke tempat baru lainnya. Setelah mendengarkan tebakan Xiaoyan, semua orang mengangguk, berpikir bahwa kemungkinan besar memang begitu. Karena itu menjelaskan dengan sangat masuk akal mengapa tangga batu dan batu giok muncul di sini. Itu jelas merupakan susunan teleportasi bergerak. Pada saat yang sama, semua orang sedikit khawatir. Tidak ada yang tahu berapa banyak anak tangga yang ada di tangga batu giok, dan setiap anak tangga mewakili tempat teleportasi baru. Hutan yang diteleportasi oleh langkah pertama telah menyelimuti semua orang dalam bayangan-bayangan kematian. Beberapa kali hidup dan mati yang dibutuhkan untuk mendapatkan harta karun sejati dari pembendaraan Xiaoyo. Namun Tuhan yang tahu, apakah mereka bisa mencapai langkah terakhir? Karena mereka tidak tahu apakah dia melihat detak tangan semua orang atau apakah dia memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kemudian dia berkata, Dodi bintang 9 kuno yang meninggalkan perbendaharaan Xiaoyo benar-benar cerdik dan kekuatan magisnya luar biasa. Kemudian menyemangati semua orang dan dirinya sendiri. Dia berkata, serasa pemikiran masuk ke sini membuktikan betapa luar biasanya pembendaharaan Xiaoyo. Ketika kerja keras kita membuahkan hasil, saya yakin imbalan kita pasti akan melampaui imajinasi kita. Kenyataannya, tak perlu ada dorongan. Semua orang hanya merasa gugup sesaat. Mereka semua memahami prinsip untuk memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Jadi Jijing berkata, ngomong-ngomong, sepertinya kita harus diteleportasi menuruni setiap tangga untuk keluar. Apa yang perlu ditakutkan? Kita di sini untuk menimba pengalaman dan menurut saya ini cukup mendebarkan. Meskipun agak brutal, ada juga hal-hal baik yang bisa diperoleh. Pada titik ini, ia menggenggam lengan King Muer dan berkata, lihat, Nona Muer, setelah membunuh Raja Ular itu, dia tak henti-hentinya mengumpulkan inti sihir di sepanjang jalan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.